Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Dan saya selalu berdoa bagi saudara yang mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan juga share. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Karena dengan demikian itu artinya saudara mendukung dan sudah membantu pelayanan ini. Saudara, kita akan menonton video cuplikan bagaimana kembali saudara terjadi lagi pelarangan ibadah Kristen. Dan yang selalu menjadi sasaran adalah lagi-lagi ibadah orang Kristen. Dan kali ini adalah pelakunya adalah seorang kades. Oleh karena itu langsung kita simak cuplikan berikut ini. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Kalau Bapak minta gereja kami ada IMB, tolong Pak, masjidnya ada IMB. Ada, Bu. Ada. Ya, Sama sekarang sampai. Nah, katanya sudah ada. Nanti sampai lah saya ngomong saya masih ngurus sampai kalau ngurus. kita ada IMB-nya, Gitu. saya buat contoh, Pak. Tak Ya, contoh aja. buat contoh. Gitu aja. Mana? Tak buat Yes, contoh. gampang aja. Untuk Sekarang. kami ngurus IMB. Udah. Sudah sekarang begitu, Pak. Akan membahas yang mengenai alibi atau alasan dari kades di Sidoarjo ya, Jatim ya, Jawa Timur ya. Di mana beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 30 Juni itu telah mendatangi dan membubarkan ibadah orang Kristen ya. Dan teman-teman sekalian, dia berikan alasan bahwa dia tidak ada niat ya untuk membubarkan ibadah. Tetapi ini memang dia menghentikan ibadah di tengah-tengah ibadah ya. Saat ibadah dia berhentikan, lalu dia menanyakan tentang izin ya atau IMB, sehingga terjadi namanya perdebatan yang cukup sengit, di mana teman-teman sekalian ya, Ibu Gembala menanyakan itu juga. Kalau memang menanyakan IMB gereja kami, sekarang saya mau tanya, mana IMB masjid yang ada di sana? Ya kan? Dia bilang, oh ada, IMB-nya ada. Ya omong kosong. Itu ada di mana? Ya kan? Tidak ada teman-teman sekalian IMB, makanya mereka nggak bisa tunjukkan. Karena memang sebenarnya bukan Bang Ade Armando ya, maksudnya maaf kata ya, Abang Permandi Arya ya, atau Abu Jande ya, mengatakan bahwa ya ribuan gitu loh, bahkan jutaan masjid di seluruh Indonesia itu tidak memiliki IMB. Dia punya datanya gitu. Sehingga dia berani berkata demikian. Tapi kadesnya kan sok-sokan itu ada untuk mendiskriminasi ibadah Kristen dan untuk melarang orang Kristen beribadah dan menjalankan doa dan sembahyang mereka kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Karena memang didasari dengan kebencian dan memang sudah terpapar dengan roh kandrut dan roh intoleran. Nah, oleh karena teman sekalian, seperti apa videonya dan informasinya, mari kita langsung saja simak berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, inilah berita kemarin ya, 1 Juli itu ya. Ini baru terjadi sebenarnya di Sidoarjo ya. Kepala desa ini ya, oknum kepala desa. Kita bisa melihat dari CNN Indonesia ya. Kades di Sidoarjo diduga larang umat Kristen ibadah di rumah doa GPDI. Oke. Kita akan lanjutkan. Surabaya, CNN Indonesia. Kepala Desa Margosari, Eko Budi Santoso dan jajarannya diduga melarang umat Kristen beribadah di rumah doa karena Pantai Kosta di Indonesia yang terletak di Mergosari, Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Eko dan beberapa orang lainnya itu terekam dalam video yang beredar di media sosial. Mereka terlibat perdebatan dengan pengelola rumah doa. Kepala Sidang GPDI Tarik, Pendeta Yoab Setiawan mengatakan peristiwa tersebut terjadi Minggu 30 Juni. Ya, akhir bulan Juni teman-teman ya. Saat itu dia sedang memimpin ibadah, tiba-tiba kades datang bersama beberapa orang. Ya ampun. Ini ternyata dalam tengah ibadah gitu ya. Saat ibadah oleh orang Kristen begitu. Waduh, kok bisa-bisanya kepala desa ya terpapar otak kandrun begini ya. Ya, kita lanjut teman-teman sekalian. Minggu kemarin saya tetap melaksanakan ibadah karena di situ ada acara pemberkatan nikah.
Di tengah-tengah Palura datang dan beberapa orang, kata Yoab, Senin 1 Juli. Yoab mengaku sempat diajak oleh kader ke warung di sebelah gereja. Di sana kemudian terjadi ketegangan di antara kedua belah pihak. Salah satu orang bahkan membentak dan nyaris melakukan pemukulan ke istri Yoab. Aduh, Tuhan Yesus ya. Kalau kau lakukan di tempat saya ini, aduh, Anda mungkin langsung kena ini ya. Kena sayang begitu ya. Oke, kita lihat. Lalu sayang ya, saya digiring ke warung sebelah. Kami ngobrol. Memang ada yang satu oknum yang agak keras ngomongnya sampai istri saya mau ditempeleng ucapnya. Waduh, Yoab mengatakan kades mulanya mengklaim menyetop ibadah di rumah doa itu karena ada protes dari warga sekitar yang terganggu dengan proses peribadatan yang menghadirkan puluhan orang dari luar daerah setiap pekan. Nah, ini alasan mereka, teman-teman sekalian, ya. Padahal itu kan tidak ada masalah. Orang beribadah, bukan lokalisasi, bukan juga perjudian dan lain sebagainya. Orang beribadah. Karena orang Kristen itu ada istilah silaturahmi satu dengan yang lain. Apalagi jika hal itu, misalnya ada pemberkatan nikah, begitu ya. Atau mungkin ada acara-acara lain, begitu ya. Ya wajar aja dong, ada undangan dari gereja-gereja tetangga. Dan itu apa masalahnya? Yang terganggu itu, ya suara masjid, bro. Ya, dan orang Kristen gak pernah larang gitu. Gak pernah kita keluar-keluar gitu. Aduh, kami terganggu nih. Ini suamiku lagi sakit, ini istriku lagi sakit, ini terganggu sekali ini karena suara toa misalnya kan terlalu keras atau bagaimana ya. Ya orang Kristen biasa-biasa aja karena lagi pula orang Kristen takut. Kenapa takut ya? Seperti kasus Ibu Meliana ya, yang di Sumatera waktu itu kan. Hanya karena meminta untuk dikecilkan sedikit itu masuk penjara 1,5 tahun. Ya, jadi orang Kristen takut. Tapi kan mereka sebebas-bebasnya ini melakukan hal yang ya tidak manusiawi begitu ya. Tidak manusiawi. Kenapa? Karena orang beribadah bukan sedang bikin keributan. Oke, kita lanjut. Rumah doa kok setiap minggu dipakai? Tanya Kades. Oke, saya jelaskan. Rumah doa itu kayak langgar, ya, kayak langgar musola ya, atau musola begitu ya. Seminggu sekali dan paling lama 2 jam. Ujar Yoab menirukan perdebatan dengan Kades. Ya, kemudian tapi kok banyak orang-orang luar daerah? Tanya Kades, luar daerah mana? Itu masih dalam satu kecamatan Taruk tambahnya. Kades kemudian mempertanyakan soal izin mendirikan bangunan IMB. Yoab pun mengakui pihaknya belum mengantonginya. Mereka sedang mengurusnya dan hal itu tidaklah mudah. Yoab memastikan rumah doa yang dikelolanya itu sudah terdaftar di Kementerian Agama atau Kemenak Kantor Wilayah Kanwil Jatim. Keberadaan rumah doa itu terregister di surat keterangan tanda lapor SKTL dengan nomor 20432 garing KW titik 1308 garing 12 garing 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Pembimas Kristen Luki Krispianto pada 7 Desember 2003 lalu. Saya sudah urus surat domisili dan keluarlah SKTL dari Bimas Kristen Kemenak Kanwil Jatim. IMB itu ngurusnya tidak mudah, saya minta waktu 2 tahun untuk proses itu, ucapnya. Yoab menjelaskan rumah doa berbeda fungsi dan bentuk dengan gereja. Rumah doa tak memiliki penanda atau ornamen khas gereja di depannya. Sejak diresmikan pada 13 Januari 2024, lalu Yoab mengaku mendapatkan dukungan yang baik dari warga serta RT dan RW sekitar. Bahkan setidaknya ada 6 kakak di desa Mergosari dan puluhan orang dari kecamatan Tatik juga beribadah di rumah doa itu. Padahal warga dan Karang Taruna mendukung kami. Selama kami ibadah tidak ada gangguan apapun. Warga sekitar tidak merasa terganggu, katanya. Sementara itu, Kades Eko Budi Santoso mengungkapkan ia hanya memfasilitasi keluhan masyarakat tentang keberadaan bangunan rumah doa tersebut. Permasalahannya itu hanya kenapa ada kumpulan masyarakat di sana. Saya ditelepon masyarakat, mereka mempertanyakan itu bangunan apa, kenapa ramai di sana. Saya pun kemarin minta hari ini diserahkan IMB-nya, kata Eko. Eko juga mengaku tidak mengetahui rumah doa GPDI Tarik itu sudah mengantongi SKTL sebab SKTL itu tidak pernah diberikan kepadanya. Dia pun mengklaim tak pernah melarang umat Kristen untuk beribadah di rumah doa itu.
Bahkan saat kejadian Minggu 30 Juni kemarin, dia mengaku mempersilahkan proses ibadah dilanjutkan kembali setelah sebelumnya dihentikan olehnya. Enggak, saya enggak berpikiran seperti itu, melarang ibadah. Saya hanya melihat nanti koordinasi dengan pihak-pihak terkait katanya. Memang ya. Jadi memang alibinya luar biasa ya teman-teman sekalian. Padahal memang sudah intoleran itu ya. Seorang kades karena memang dia tahu videonya itu sudah viral. Videonya itu kan sudah ditonton ya. Ribuan ya orang gitu ya. Dan tentu nanti akan terus berkembang ini. Jadi ya buru-buru lah dia untuk menyampaikan bahwa oh ini kan tidak ada niat untuk membubarkan. Sama saja. Kalau memang Anda mempersoalkan itu Pak Kades ya. Seharusnya Anda berakal dong. Anda orang berpendidikan. Anda juga seharusnya kan mengayomi masyarakat. Anda bukan Kades untuk Muslim. Anda bukan Kades untuk golongan tertentu, ras tertentu. Siapapun yang berdomisili ya kan ya di daerah Mergosari itu harus Anda lindungi hak-hak mereka. Ya, beda cerita tadi kalau seandainya ya mereka buat judi gitu ya, atau mungkin lokalisasi, atau mungkin memfasilitasi untuk ya dunia hiburan malam dan lain sebagainya. Kafe untuk ya hal-hal yang tidak berperi ini ya nilai-nilai keagamaan misalnya, ya boleh saja Pak Kades. Nah harusnya Anda itu menunggu selesai peribadatan itu, ya kan, jangan tengah ibadah lalu gitu. Apa bedanya Anda dengan RT Wawan Kurniawan yang ada di Lampung pada waktu itu? Sama juga, setengah-tengah ibadah, stop. Gereja ini tidak ada izin, mana IMB-nya? Gini lah sebagainya. Inilah cara-cara premanisme dan intoleran Pak Kades. Ya seharusnya Anda orang berpendidikan gitu loh, harus seperti ini ya. Ya jadi teman-teman sekalian, lucu ya alibi-alibi yang disampaikannya. Tetapi ya polisi dan juga aparat yang lainnya yang berkompetensi di situ mereka bisa menilai kok. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan yang baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Bagaimana saudara, tadi kita sudah mendengar dari pihak Kristen mengatakan, kami akan memberikan IMB kami, tapi tolong tunjukkan dulu IMB masjid. Dan kades ini saudara tidak bisa menunjukkan bukti itu. Nah, saudara berkati Tuhan dalam nama Yesus. Ini sering sekali saya katakan bahwa IMB ini, yaitu inilah yang menjadi terus sasaran. Inilah menjadi terus cara dari para kaum intoleran untuk melarang ibadah Kristen. Bahkan menutup gereja sekaligus. Jadi sebabnya mau saya katakan kalau ada di antara saudara yang kerja dalam pemerintahan, usulkanlah ini supaya dihapuskan tentang IMB ini. Karena saudara, ini bisa berbahaya bagi orang-orang Kristen khususnya. Ya. Tapi bagi saudara yang mengalami hal-hal seperti ini, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Serahkan kepada Tuhan. Mulai dari dulu, zaman kisah para rasul hingga pada hari ini, penganiayaan itu terus terjadi kepada orang-orang Kristen. Tapi ingat, saudara, bahwa orang Kristen itu semakin dihambat, maka akan semakin merambat. Saudara, kita melihat orang-orang Kristen semakin besar, semakin saudara berkembang pesat, karena ada Tuhan, Allah yang hidup, yang di pihak kita, orang-orang Kristen yang percaya, yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah hakim yang adil. Dan suatu saat, setiap orang akan menerima perbuatan mereka masing-masing. Ketidakadilan yang terjadi di negeri kita Indonesia, Tuhan akan tuntut bertanggung jawab itu semua. Mungkin hari ini selama masih hidup, mereka bersenang-senang, mereka bisa hidup sesuka hatinya. Tapi suatu saat dalam kerajaannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan mendapatkan penghukuman dan penghakiman daripada Tuhan. Kita berdoa, mereka semua segera bertobat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.